Baik adik-adik, kita memasuki minggu Advent yang kedua, dan ini akan saudara menyalakan di api kasih dan kesetiaan. Ada yang terkasih, Shalom. Tidak terasa kita telah berada di masa akhir tahun ini. Menjelang kedatangannya, kita menanti kelahiran Yesus Kristus, Sang Pembawa damai sejahtera bagi seluruh manusia, bagi seluruh isi dunia. Mari dengan sukacita kita memasuki ibadah minggu Advent kedua dengan tema Juru Selamat Keturunan Daud. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kami percaya Engkau akan memulihkan kami, bahkan memperbaharui kehidupan kami. Ya Allah, mampukanlah kami untuk memperbaiki hidup kami dan orang-orang di sekitar kami. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum kita memulai
memulai ibadah kita adalah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia ini sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan sangat mengasihi kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur akan kebaikan Tuhan setiap hari. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberi damai bagi semua tanpa terkecuali. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik semua sehingga Ia mau datang ke dunia ini untuk menjadi penolong bagi adik-adik semua. Mari kita bersyukur atas kelahirannya di dunia ini. Baik adik-adik, untuk doa dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Seraf. Shalom adik-adik, sukacita berjumpa dalam kasih Allah. Hari ini kita telah masuk dalam Minggu Advent yang kedua. Di awal ibadah tadi, lilin Advent yang kedua telah dinyalakan. Itu adalah lilin Bethlehem atau lilin kasih. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya dan tenangkan hati kalian karena kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan oleh Roh-Mu yang kudus Engkau menolong kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 5-6 dan ayat 16-25. Injil Matius pasal 1 ayat 5 dan 6 dan 16-25. Mari kita baca bersama-sama. Silsilah Yesus Kristus. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena
Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik yang baik, Matius menyusun silsilah Yesus dengan sistematis, membagi nenek moyang Yesus menjadi 3 kali dengan 14 garis keturunan. Pembagian berdasarkan 3 periode bangsa Israel atau 3 kelompok sejarah Israel, yang dimulai dari Abraham dengan titik puncaknya pada masa Daud, titik terendah pada masa pembuangan di Babel, dan nubuatan Mesias sampai pemenuhan kehadiran Mesias. Dalam kategori ada 3 nama penting seperti Boaz, Usia, Manasye, dan Hizkia. Nama-nama tersebut mewakili pengelompokan yang adalah campur tangan Allah dalam sejarah Israel sampai Yesus lahir. Ini adalah kesatuan dan keterjalinan kisah serta pesan perjanjian lama dan perjanjian baru. Adik-adik yang manis, pada Matius pasal 1 ayat 16 sampai 25 ada 2 bagian. Pertama, kelahiran, nama, dan identitas Yesus. Dan yang kedua adalah manusia, yaitu Maria dan Yusuf, dipakai Allah dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Bagian pertama tadi, Yesus bukan saja putra Daud, tetapi juga putra Allah yang dikandung dari Roh Kudus dalam rahim Maria. Melalui Yesus, Allah menjadi dekat dengan manusia, dan ia memikul tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Wow, adik-adik, Maria dan Yusuf dipakai Allah dalam karya keselamatan. Karena apa? Karena mereka taat, meskipun ada gejolak dalam diri Yusuf sendiri. Adik-adik yang manis, Maria dan Yusuf dipakai Allah dalam karya keselamatan karena mereka taat meskipun ada gejolak dalam diri Yusuf. Mereka taat dalam pengertian bahwa firman Tuhan yang datang kepada mereka, mereka menerima dengan kerelaan hati. Yusuf pada awalnya gelisah dan galau, tetapi Allah mengirimkan malaikat dan membuat Yusuf semakin yakin dan bersedia menjadi media dalam karya penyelamatan Allah. Hal yang membuat Yusuf yakin adalah ketika malaikat memberikan kabar bahwa bayi yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus. Yusuf pun semakin yakin, dan ini merupakan bagian dari rencana Allah dalam kehidupannya.
Adik-adik yang baik, ada 2 pesan dari firman hari ini. Yang pertama, Yesus adalah keturunan Daud, bangsa Yahudi, umat pilihan Allah. Yesus hadir di tengah dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Pesan yang kedua, Allah berkenan memakai manusia dalam rencana agungnya, yaitu melalui Maria dan Yusuf. Manusia didorong untuk menjawab ketaatan dengan ketulusan. Demikian kita pun mempunyai potensi untuk dipakai Allah dalam karya keselamatan yang terus berjalan hingga saat ini. Allah hendak memakai kita sebagai alatnya, maka kita harus mempersiapkan hati kita seperti Yusuf untuk dipakai sesuai dengan rencananya. Seperti contohnya, ketika di sekolah minggu kita ditunjuk untuk memimpin doa. Dan kita harus bersedia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh kakak-kakak guru untuk kita memimpin doa. Contohnya seperti cerita berikut ini. Pada suatu hari, Tata dan Wawan sedang mengikuti ibadah. Dan oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Dan kakak minta Wawan untuk memimpin kita dalam doa. Ayo Wawan, silakan. Kakak, biar Tata saja. Wawan, masa Tata? Ayolah Wawan, kamu pasti bisa. Iya Wan, kamu pasti bisa. Kita sudah siap nih. Kamu saja Tata, kamu kan sudah terbiasa. Wawan, kamu pasti bisa. Ayo Wan. Wawan, kamu pasti bisa. Ayo, kakak minta Wawan tenangkan hatimu dan kita akan berdoa. Kamu pasti bisa Wawan. Ayo, semuanya siap, kita akan berdoa dipimpin oleh Wawan. Iya Wan, kamu pasti bisa. Tata dan kakak sudah siap nih. Baiklah. Mari kita berdoa. Akhirnya Wawan bersedia untuk memimpin doa. Wawan merasa ragu karena belum terbiasa memimpin doa. Tetapi karena ada dukungan yang baik, sehingga Wawan berani memimpin doa. Siapa saja bisa dipakai Allah untuk melakukan rencananya dalam hidup. Menyatakan kasih Allah, untuk itu kita perlu taat, tulus untuk menjalankannya. Adik-adik yang terkasih, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Juru selamat keturunan Daud. Tetap berdoa, tetap senyum, sehat, semangat, dan ceria. Maranatha. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita.
Baik adik-adik, mari kita tenangkan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena hari ini Engkau telah menjaga kami, melindungi kami, dan kami juga telah melaksanakan ibadah sekolah minggu dalam minggu Advent yang kedua. Ya Allah ya Tuhan kami juga telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami terus diteguhkan untuk selalu percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan ya Allah kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam studi mereka, bersama dengan juga orang tua mereka Bapa. Mari Bapa memberkati mereka, tuntun dan sertai hidup mereka ya Bapa. Kami juga sebagai pengajar Pak, mari Bapa Engkau berkati kami, berikan kami hati untuk melayani anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah kami, inilah adalah pengharapan kami hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, Allah telah memakai Yusuf dan Maria sebagai alatnya. Allah juga memakai kami dan keluarga kami sebagai alat dan karyanya untuk menyelamatkan dunia ini. Aku dalam karya keselamatan Allah. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahteranya di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.